aja. Quran petunjuk, Quran petunjuk, Quran petunjuk. Begitu saya tunjukkan berdasarkan Quran, karena berbeda dengan yang diajarkan kebanyakan orang, malah bilang saya sesat. Aneh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait ya. Waduh, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin heboh teman-teman ya. Kalau bahasa anak mudanya sekarang geger, ya kan? Ada seorang kiai yang cukup terkenal, namanya Kiai Haji Saiful Karim ya, yang berani buka-bukaan soal ini ya. Kitab mereka yang katanya selama ini ditutup-tutupi ya. Nah, ketika beliau ngomong gitu, polemikus muslim langsung jreng menggigil, ketar-ketir ya. Tapi tenang dulu kawan-kawan, video ini bukan untuk menjatuhkan siapapun, apalagi nyerang-nyerang ya. Ini hanya sebatas pengetahuan supaya kita semakin mantap bahwa pegangan kita hanya pada Yesus Kristus dan firman-Nya. Karena seperti tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105 ya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu keren banget itu ya. Jadi meskipun ada orang bicara panjang lebar, kita tetap berdiri teguh pada firman Tuhan ya. Nah, tanpa berlama-lama, tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe, share video ini, dan pastikan stay terus sampai akhir ya. Karena ini menarik, nanti kita akan reaction bersama-sama. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kita kan cuma ngomong aja. Quran petunjuk, Quran petunjuk, Quran petunjuk. Begitu saya tunjukkan berdasarkan Quran, karena berbeda dengan yang diajarkan kebanyakan orang, malah bilang saya sesat. Aneh. Syuhada ini, orang yang mati di medan perang. Aneh lagi. Betul nggak? Padahal kan perang itu kan dulu-duluan. Siapa yang duluan nembak, kan gitu, betul nggak? Karena perang itu kan tidak ada yang baik, dua-duanya juga tidak baik. Perang itu kan dulu-duluan, betul nggak? Iya. Perang itu nggak ada yang suci, semua perang itu kotor. Karena kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, bukankah kita juga jahat? Coba renungi. Ini kecepatan saya ini baru 1 km per jam. Biar masuk dulu. Nah, itu sudah saya ulang-ulang ya di kajian saya. Ini cuma memanaskan otak aja, supaya kalau otak sudah panas itu sudah warming up, itu gampang menerima yang sulit-sulit. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, yang mengurus mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas, yang telah mengizinkan saya duduk di sini, yang telah mengalirkan pengetahuan, daya yang kita butuhkan. Dan saya yakin semua hadirin yang hari di sini maupun yang live TikTok, ada sahabat-sahabat kita di sana, di rumah masing-masing, rata-rata ya 30 sampai 40 ribu orang yang ikut mendengarkan ini live. Bukan kebetulan bisa mendengarkan kajian ini. Ini adalah sinkronisasi, karena ada kesamaan frekuensi. Oleh karena itu sepantasnya kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama merasakan kehadirannya. Kita yakin ridho dan berkahnya akan dicurahkan kepada kita. Seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini adalah pulang ke frekuensi alami diri. Pulang ke frekuensi alami diri. Nah, kalau bicara frekuensi itu bicara vibrasi. Kalau bicara vibrasi pasti bicara energi. Jadi saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa ya, kalau kita ingin mengetahui rahasia alam semesta, pandanglah segala sesuatu di alam semesta ini sebagai energi. Bahkan kalau ingin hidup berkelimpahan pun kita harus bisa memandang semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Karena setiap hari kita melakukan usaha, melakukan aktivitas, itu semua berbasis pada energi. Pulang ke frekuensi alami diri, berarti kita kalau harus pulang, saat ini frekuensi diri kita sudah tidak alami lagi. Paham ya? Nah, saya mau kasih tahu. Kalau saya mengambil air dari laut 1 sendok, itu air yang saya ambil dari laut 1 sendok, sama nggak kira-kira dengan air yang ada di laut? Sama? Oke. Takutnya beda. Bapak Ibu pernah sakit demam? Itu waktu periksa darah dikeluarkan nggak semua darahnya satu tubuh? Nggak ya? Segimana tuh? Setetes, 1 labu kecil. Jadi yang diperiksa itu bukan darah setubuh kan? Bukan. Tapi 1 tetes. Dari mana pun ngambilnya nggak masalah. Yang penting darah dari tubuh kita. Setelah keluar dari laboratorium, tahu kan? Leukositnya sekian, trombositnya sekian, kolesterolnya, gula darahnya, wah, asam uratnya, pokoknya semuanya jadi tahu. Itu cerita darah 1 tetes atau cerita darah semuanya di tubuh? Oke. Jadi kalau kita tahu dan mengenal 1 tetes, itu kan sama dengan tahu dan kenal seluruh darah yang ada di tubuh. Clear? Nyambung? Oke. Allah itu meliputi semesta raya. Seperti samudra tadi, seperti laut tadi. Saking cintanya kepada kita, maka bagian dari dirinya ditiupkan ke dalam diri kita. Nah, yang ditiupkan ke dalam diri kita itu diberi nama khusus, namanya ruh. Tapi bukan ruhmu, kata Allah, itu ruhku. Itu kata Quran. Bahasa Qurannya mirruhi. Saya mau tanya lagi. Allah yang meliputi semesta raya dengan ruhku yang ditiupkan kepada kita, sama nggak? Sama? Nah, pinter ya Bapak Ibu. Ternyata harus pakai cara dulu, ngajarnya dikit-dikit. Nah, kalau sama berarti frekuensinya sama nggak? Sama. Kalau sama antara Allah yang meliputi semesta raya dengan ruhku itu, berarti bisa komunikasi nggak? Bisa.
Ada bahasa fisika, namanya resonansi. Resonansi itu ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain karena ada kesamaan frekuensi. Kalau di laboratorium, saya buktikan di depan mahasiswa. Jadi saya deretkan garpu tala 10. Ya. Garpu tala nomor 1 100 Hz. Nomor 2 200, nomor 3 300, nomor 4 400. Nah, yang terakhir nih yang sebelah sini 100 Hz lagi. Saya pukul tuh garpu tala yang nomor 1. Teng. Berarti dia sedang memancarkan energi, menggetarkan udara yang ada di sini. Karena yang ini 100 Hz, yang nomor 10 100 Hz, bisa ditebak gak kira-kira Bapak Ibu? Yang ikut bergetar dengan garpu tala nomor 1, nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 10. Karena sama-sama 100 Hz. Ini yang 200 Hz, yang 300, yang lebih dekat, gak ikut getar. Jadi walaupun dekat, gak ikut getar kalau tidak sama frekuensinya. Tetangga saya di Sariwangi yang belum dengar kajian saya nggak bergetar, tapi dari Sulawesi Utara dengar kajian saya bergetar. Kenapa? Ada resonansi. Percaya nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu hari ini dengar kajian saya, itu karena kita ada kesamaan tujuan, ada kesamaan frekuensi. Clear? Oke. Nah, ini pendekatan saintifik tuh begini, ngajarnya pelan-pelan supaya masuk akal. Karena agama itu akal. Udahlah, yang gak masuk akal tinggalin dulu. Ternyata gak ada gunanya. Ya kan? Iya. Kalau ingin mendinginkan kopi, minum Yasin aja 3 kali. Ya iya. Selesai Yasin, kopi dingin. Padahal yang membuat dingin itu bukan Yasin kan? Betul nggak? Karena ada pertukaran kalor antara kopi dengan udara luar, atmosfer. Betul apa tidak? Tapi kalian kan percayanya dulu karena Yasin. Makanya kalau ditanya, kenapa sih baca Yasin malam Jumat aja? Gak bisa jawab. Kalau ditanya Yasin juga apa nggak ngerti. Orang juga kebanyakan begitu. Betul nggak? Kalau ada orang mau mati, bacain Yasin. Udah mati, bacain Yasin. Betul nggak? Iya. Kalau sate, Yasin itu isinya apa? Nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya kita terpola. Seolah-olah Yasin itu buat orang sakit, buat orang mau mati, atau buat orang yang sudah mati. Padahal kalau kita tahu isinya, Yasin itu petunjuk supaya kita bisa mati. Yasin itu buat yang hidup. Karena yang hidupnya nggak ngerti waktu baca, nggak dapat apa-apa. Makanya sampai saya itu membuat satu flash disk isinya kajian surah Yasin aja. Saya bongkar semua rahasianya. Saking kasihannya saya itu. Lanjut. Bisa lanjut? Nah, Allah yang melitut semesta raya ini sudah ngasih bagian dari dirinya yang namanya ruhku, dan itu ditiupkan kepadamu. Ketika ruh itu belum ternoda, masih sama frekuensinya dengan dia yang melitut semesta raya, komunikasi ini jalan terus. Itu yang disebut dengan frekuensi alami. Jadi kalau sekarang ditanya, kenapa saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, tidak bisa mendengarkan suara kebenaran, bisa ditebak jawabannya? Apa jawabannya? Karena frekuensi kita sudah tidak alami lagi. Artinya frekuensi kita dengan frekuensi beliau itu sudah mengalami perbedaan. Semakin kontras perbedaannya, maka kita semakin sulit berkomunikasi. Akibatnya
kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apa yang disuarakan oleh kita. Betul apa tidak? Nah, kira-kira judul kita itu hari ini. Ya. Jadi kenapa kita harus kembali ke frekuensi alami kita? Supaya kita selaras lagi dengan frekuensi alami awal kita. Kalau selaras lagi, kita jadi mendengarkan suaranya, mendengarkan petunjuknya, mengikuti semua visi dan misinya. Dan saya jamin, kalau orang hidupnya sudah selaras dengan ilahi, hidupnya itu ya baik-baik saja. Badannya sehat, duitnya banyak, hubungan sosialnya bagus, jadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian. Setiap orang rindu untuk bertemu dengan dia, karena yang keluar dari mulutnya itu selalu aja kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan, meringankan. Harusnya begitu. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Artinya siapapun rindu sama dia. Kenapa? Kalau ketemu dia itu kebingungan saya bebas. Kalau ketemu dia itu kegelapan saya hilang. Kalau ketemu dia itu keraguan saya nyaris tidak ada lagi. Kalau ketemu dia itu energi saya bertambah. Kalau ketemu dia itu seolah-olah saya healing. Saya lebih sehat dari yang biasanya. Harusnya begitu. Ini malah ketemu kita yang ngaku rahmatan lil alamin itu kata-katanya negatif, pikirannya negatif, penuh dengan kebencian, gampang menghakimi, tidak menghargai perbedaan, menyebalkan. Udah masuk kira-kira? Udah bisa jujur sekarang? Allah itu sampai nggak tidur, nggak ngantuk. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia terus saja mengingatkan kita, tapi suaranya nyaris tak terdengar oleh kita. Kenapa? Karena sudah beda frekuensi. Makanya harus kembali lagi. Itulah pentingnya kata Nabi, ilmu mengenal jati diri. Jadi kita tuh sudah lupa pada jati diri kita sendiri. Kita sudah tidak kenal siapa kita yang sebenarnya itu. Bahkan kita mengidentifikasi seolah-olah kita ini yang terluka, kita ini yang ada di pikiran itu. Dan kita mengidentifikasi seolah-olah saya itu adalah pikiran. Saya itu adalah luka yang ada di pikiran. Kita sudah lupa bahwa diri kita itu adalah sang kesadaran itu. Makanya saya kasih tahu. Apapun yang kita kerjakan, jadinya apa? Melawan arus. Tidak sejalan dengan maunya ilahi. Padahal tujuan kita diciptakan oleh beliau itu sebetulnya bukan untuk menjadi siapa-siapa, kecuali untuk menjadi diri kita sendiri, menjalankan visi dan misinya ilahi yang disebut dengan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Kalau semua orang begitu hidupnya, gak ada lagi orang kerja cari uang. Gak ada. Makanya uangnya juga lari terus mencari uang. Kan harusnya uang cari kita. Tahu nggak caranya supaya uang cari kita? Sederhana. Lakukan segala sesuatu dalam hidup ini karena saya percaya saya lahir ke dunia direncanakan Allah, dan saya datang ke dunia untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat saya. Bekerjalah sebagai kepanjangan tangan Allah. Yang jadi dokter, bekerjalah sebagai kepanjangan tangan Allah untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan. Apa uang tidak datang? Jadi uang bukan tujuan. Uang itu hadiah dari semesta karena kebaikan kita.
Bahkan yang datang jauh melampaui yang kita pikirkan. Itu yang disebut dengan wayar zukhu min haitsu la yahtasib. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka? Kita menyangka terus seolah-olah rezeki saya adalah dari tempat itu di mana saya bekerja. Karena bekerja digerakkan oleh rasa kekurangan akan uang. Harusnya bekerja itu digerakkan oleh rasa berkelimpahan. Karena ada Allah dalam diri saya. Ada Dia yang maha segalanya. Ada Dia yang menggerakkan saya. Ada Dia yang punya cinta. Coba mulai kerja seperti itu. Saksikan. Keberlimpahan datang tanpa batas. Kita kan cuma ngomong aja. Quran petunjuk, Quran petunjuk, Quran petunjuk. Begitu saya tunjukkan berdasarkan Quran. Karena berbeda dengan yang diajarkan kebanyakan orang. Malah bilang saya sesat. Nah itu tadi videonya saudara ya. Jadi Kiai Saiful Karim ini dikenal karena suka bahas hal-hal yang ustadz lain jarang singgung teman-teman. Bisa dibilang beliau ini ustadz yang anti mainstream. Kalau yang lain aman-aman aja, beliau malah berani nyebrang arus ya kan. Ini baru keren nih. Mirip kayak kita lagi nyebrang jalan, lampu merah, tapi dia tetap jalan aja. Bedanya kalau kita ditilang polisi, kalau beliau ditilang sama netizen. Nah yang menarik, sebelumnya ya, ada juga tokoh seperti Buya Sakur Yasin yang cukup kritis ya. Ada juga Ustadz Marlon dan atau Carlo ya. Saya sendiri bingung namanya Marlo apa Carlo ya sebenarnya. Tapi intinya ada beberapa tokoh yang berani bersuara beda, luar biasa ya. Saudaraku, walaupun menarik untuk didengar, kita jangan sampai goyah. Pegangan kita jelas, bukan kitab lain, bukan filsafat manusia, tapi Alkitab. Ya. Ingat di 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah sebabnya kita baca Alkitab, kita dengarkan firman Tuhan, dan yang paling penting kita lakukan. Karena ya kalau cuman baca tapi nggak dilakukan, itu sama saja kayak punya treadmill tapi dipakai buat jemuran baju gitu. Ada tapi nggak berguna. Ya. Sekarang sebelum kita mengulas lagi teman-teman, saya mau ajak kita untuk netral dulu ya. Jangan langsung panas kuping, jangan langsung emosian gitu ya. Karena seringkali orang nonton videonya ya, komentar di bawahnya malah bikin rusuh. Ada yang komentarnya begini, wah mantap sekali Ustadz. Ada lagi yang komentar dasar sesat. Ada juga yang lebih nyeleneh gitu, bang jual akun ML enggak? Nah jangan sampai komentar kita jadi batu sandungan ya. Tuhan mau kita jadi garam dan terang dunia ya. Itu ada di Matius 5 ayat 13-14. Jadi lewat komentar pun iman orang lain bisa bertumbuh. Semangat ya. Biar kita terus menyuarakan ya. Semangatnya ya itu dari komentar-komentar kalian ya. Oke, sekarang mari kita saya berikan buat teman-teman saudara-saudara berkomentar di kolom komentar ya. Ya.
tapi komentarnya yang enak-enak dan mendoakan ya. Saudara-saudara terkasih, kita sudah dengar kan barusan gimana, lumayan bikin kita mikir lah gitu ya. Tapi sekali lagi ya teman-teman, jangan sampai kita terbawa arus ya. Video itu hanya tambahan pengetahuan. Kita punya dasar yang jauh lebih kuat gitu ya. Di Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus gitu ya. Jadi iman kita bukan timbul dari gosip, no. Bukan timbul dari konten viral, no. Apalagi dari debat kusir di komentar gitu ya. Iman kita timbul dari firman Kristus. Saya mau tekankan lagi ya, pegangan kita itu adalah Alkitab. Kedua, pedoman kita Alkitab, hidup kita dibimbing Alkitab. Ya, kalau kita pegang ini, kita nggak akan goyah gitu. Ya, meski ada 1000 opini, 1000 debat, atau 1000 video yang viral di luar sana, dan sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk jadi berkat. Komentar kita harus membangun, sikap kita harus mencerminkan karakter Kristus. Jangan lupa ya, kata Paulus dalam Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikanmu, hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat ya. Jadi Bapak Ibu, Saudara, dari video ini kita belajar bahwa ada banyak suara di luar sana, tapi suara utama tetap firman Tuhan. Jangan jadi batu sandungan lewat kata-kata kita, tetapi jadilah terang, ya kan? Pegang teguh Alkitab, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan video ini, jangan lupa tulis komentar di kolom komentar ya. Seperti saya bilang tadi, kata-katanya yang membangun. Kalau bingung kata-kata yang membangun, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat di kolom komentar. Artinya kalian saudara-saudara nonton video ini sampai habis. Ya. Mari kita jadi berkat, bukan batu sandungan ya saudara-saudara. Dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe channel Gereja YouTube ini, supaya kita bisa terus belajar firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan jadi saksi Kristus di dunia. Ya, klik tombol subscribe dong, aktifkan loncengnya ya kan. Bagikan video ini ke teman-teman, saudara-saudara, dan mari kita bersama-sama jadi terang bagi dunia. Itu aja dari saya Leonardo Sirait. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU,
Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.